I will fight, I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay, I will. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua sehat. Bagus kalau semuanya sehat. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, kita ibadah sebentar ya adik-adik yang dipimpin oleh ibu sendiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa buat penyertaan Tuhan yang senantiasa masih menjaga kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan, saat sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan turunlah di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya pembelajaran kami ini Tuhan berjalan hingga kami memulai pertengahan sampai akhirnya nanti. Serta orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi berkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Terpuji termulialah Engkau Bapa, kini esok sepanjang masa. Amin. Ibu perhatikan anak-anak ibu, ada sampah di bawah meja serta kursinya juga kurang rapi. Tolonglah sampahnya dikutip serta kursinya dirapikan. Sampahnya dibuang pada tempatnya ya anak-anak. Kalau sudah rapi, kalau sudah dibuang sampahnya ke tempatnya, kita duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu mengabsen dulu ya anak-anak. Libra Tambunan, Wirawati Simamora, Kristina Pasaribu, Rulia Marbun, Santaria Situmeang, Juliana Silaban. Kenapa Juliana tidak hadir? Kok kalian nggak tahu? Dia nggak memberikan surat. Kalau sekali lagi, kalau misalnya kita nggak hadir, kita usahakanlah membuat surat izin, surat sakit, biar tahu kita dia kemana. Kalau misalnya sekarang lah si Juliana tidak hadir, dia tidak memberikan surat, entah itu izin atau sakit. Siapa tahu kan dia berkeliaran di luar sana, padahal kita di sini belajar, kita nggak tahu dia ngapain. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak ibu. Siapa di sini yang sudah pernah menerima berkat? Baik dalam bentuk materi atau yang lain? Kristina pernah mendapatkan uang dari keluarga. Bagus, itu berkat. Berkat Kristina sudah membantu keluarga, baik itu menyuci kainnya, menyetrika kainnya. Kalau boleh ibu tahu, berapa yang kamu dapat uangnya? Oh, 100.000. Ya, sebelum ibu membacakan atau menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini, ibu mau bertanya, siapa di sini anak ibu yang sudah tahu materi pembelajaran kita hari ini?
Ada yang tahu? Jawaban Rulia sudah pas, tapi kurang lengkap. Baiklah, Ibu akan memberikan materi kita pada hari ini, yaitu jadilah berkat bagi sesamamu. Iya, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Ibu akan memberikan gambaran manfaat Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Ibu akan memberikan gambaran manfaat anak-anak Ibu mempelajari tentang jadilah berkat bagi sesamamu. Yang akan kamu laksanakan di kehidupan sehari-hari kamu, gambarannya yaitu, pernah nggak anak-anak Ibu melihat mamanya pulang dari pasar membawa tentengan yang banyak? Nah, Ibu mau bertanya sama anak-anak Ibu, hal apakah yang akan kalian lakukan ketika melihat mamanya seperti itu? Kenapa diam anak-anak Ibu? Ya, mungkin kalian tidak tahu. Mungkin dunia kalian masih pengen bermain. Ibu akan kasih tahu hal apa yang harus kalian lakukan ketika melihat mama seperti itu. Hal yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus membantu mama kalian dengan cara membantu membawa belanjaan mama supaya mama tidak keberatan. Nah, kalian harus mampu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kalian. Walaupun kalian tidak dapat membantu dengan uang, setidaknya kalian masih bisa membantu dengan menggunakan tenaga kalian. Oke. Untuk materi kita saat ini dengan judul yaitu jadilah berkat bagi sesamamu, yang tertulis di Lukas 21 ayat 1 sampai 4 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Apakah di antara kita ada yang membawa Alkitab? Oke, baiklah, Ibu akan membacakannya untuk kita. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2% ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Kisah Para Rasul 2 ayat 47 sampai 41 sampai 47. Ibu akan membacakannya bagi kita semua. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberikan diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan
gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tadi Ibu sudah memaparkan nats Alkitab kita, serta anak-anak Ibu sudah mendengarkan nats Alkitab kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu hidup manusia yang sudah bertobat dan menerima Allah melalui lagu pujian, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Ibu ingin kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baiklah adik-adik, dari pujian tadi, yang mana hidup manusia yang sudah bertobat dan menerima Allah melalui lagu pujian, yaitu hidup ini adalah kesempatan, yang sudah kita nyanyikan tadi, artinya kita sebagai anak-anak Allah, selagi kita masih memiliki kesempatan di dalam kehidupan ini, marilah kita bertobat dan menerima Allah, Sang Juru Selamat kita. Karena dari Dialah kita dapat beroleh hidup yang kekal dan hidup yang serba berkecukupan. Oleh karena itu, hidup ini adalah kesempatan yang dimana kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kuasa Allah. Mulai dari perbuatan kita yang kecil hingga perbuatan kita yang besar. Jadi, untuk anak-anak Ibu, jikalau kita menginginkan itu semua, maka kita yang harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan berbalik menjadi sosok yang baik. Karena kesempatan tidak datang 2 kali, tetapi kesempatan hanya datang sekali seumur hidup. Jadi, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sediakan dan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena hidup kita harus bisa menjadi berkat, baik itu di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah orang lain, terutama kepada sesama kita atau yang satu iman dengan kita. Sikap-sikap hidup yang mempunyai berkat ada 4 bagian. Bagian yang pertama artinya sikap yang harus kita punya sebelum kita menjadi berkat di tengah-tengah orang. Yang pertama itu adalah kita harus bisa menjaga
perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Yang kedua adalah kemampuan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran bagi orang lain. Yang kedua itu memberikan firman Tuhan, mengajarkan kepada kita bahwa keseluruhan berkat yang kita terima mengandung dua tujuan dalam penggunaannya, yaitu yang pertama, roti. Roti adalah bagian berkat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang kedua, benih. Benih adalah bagian dari berkat Tuhan untuk ditabur kembali sehingga menjadi berkat bagi kita, bagi orang lain, terutama bagi sesama kita, umat Kristen. Yang ketiga, mengapa kita harus menjadi berkat? Ada yang tahu anak-anak ibu? Kasihan sekali. Ibu akan menjelaskan yang dikatakan mengapa kita harus menjadi berkat. Itu yang pertama, kehendak Allah. Yaitu kehendak Allah, Tuhan menginginkan agar kita dapat memberkati, menjadi orang memberkati serta menjadi berkat bagi orang lain, seperti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, ibadah. Ibadah yang murni, pertobatan radikal dalam Alkitab berhubungan erat dengan keputusan untuk menjadi berkat. Contohnya Zakheus. Pasti anak-anak ibu di sini semuanya sudah tahu cerita tentang Zakheus. Zakheus terkenal pemungut cukai dan berbadan pendek. Seketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kampungnya. Karena dia terlalu penasaran akan Tuhan Yesus, dia memanjat pohon yang berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Lalu kata Yesus kepada Zakheus, "Zakheus, turunlah. Malam ini aku akan menginap di rumahmu." Lalu kata Zakheus, "Baiklah Tuhan, jika Tuhan berkenan menginap di rumahku malam ini, maka aku akan membagikan setengah dari hartaku kepada orang yang membutuhkan." Baiklah adik-adik. Yang ketiga, iman yang hidup karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka perbuatan adalah langkah nyata dari iman. Yang keempat, menjadi berkat. Yang pertama itu, nama Tuhan dimuliakan atau nama Tuhan semakin dimasmurkan karena kemurahan hati umatnya. Yang kedua, ada keseimbangan di dalam gereja, yang artinya terciptanya gaya hidup keluarga rohani yang indah. Yang ketiga, taburan menghasilkan tuai, yang dimana anugerah Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Ibu perhatikan, anak-anak ibu sebagian sudah berkurang semangat. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita selanjutnya, kita bernyanyi sebentar ya anak-anak. Semua tahu lagu ini, Ada Pujian Dalam Hatiku? Bagus sekali kalau tahu semuanya anak-anak ibu. Kita bernyanyi sebentar ya anak-anak ibu. Ada pujian dalam hatiku, ada pujian dalam hatiku, ada pujian dalam hatiku. Dia raja, segala raja, mata, hidung, mulut. Ada pujian dalam hatiku, ada pujian dalam hatiku, ada pujian dalam hatiku. Dia raja, segala raja, tangan siku. Ada pujian dalam hatiku, ada pujian dalam hatiku,
Ada pujian dalam hatiku, dia raja, segala raja, siku, kaki, lutut. Baiklah adik-adik, Ibu perhatikan semangatnya sudah kembali. Nah, kita lanjut materi kita, yaitu pengertian berkat. Pengertian berkat artinya, berkat adalah memasukkan sesuatu dalam kekudusan, kehendak ilahi, atau harapan seseorang. Dalam mengartikan berkat, dalam mengartikan berkat Tuhan, tidak sedikit orang yang mengartikan berkat itu sebagai kekayaan materi yang berkelimpahan. Ketika kita berdoa meminta berkat, maka kita mendapatkan berkat yang mendapatkan berkat yang melimpah. Ada pula pengajaran yang menyimpulkan bahwa jika seseorang dikenangkan, Tuhan pasti diberikan dengan kekayaannya. Tuhan pasti memberikan dengan kekayaan yang melimpah. Sebaliknya, orang yang hidup menderita dianggap sedang disiplin atau menerima kutukan dari Tuhan. Yang menjadi kalimat kunci, apa arti berkat menurut Alkitab, ada dua bagian. Yang pertama, berkat adalah kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Berkat tidak selalu berupa uang, emas, atau banyaknya investasi atau pembangunan. Berkat adalah ketika kita tetap kuat dalam keadaan yang melemah, mampu bersyukur ketika tidak mempunyai apa-apa, namun tersenyum saat diremehkan, dan tetap taat kepada Tuhan walaupun terpuruk. Misalnya, kita mempunyai harta, tetapi semuanya itu hanyut, entah itu dilandas banjir, badai, gempa, dan lain-lain. Tetapi kita harus tetap yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa semuanya itu akan kembali kepada kita. Jadi anak-anak Ibu, aplikasinya bagi kita yaitu ketika Tuhan memberi kekuatannya sehingga kita dimampukan untuk melewati semua penderitaan yang mungkin bisa melemahkan iman kita. Yang kedua, berkat. Berkat adalah semua pemberian dari Allah. Pemberian dalam bentuk apa? Pemberian dalam bentuk apa? Pemberian dalam bentuk apa saja? Yaitu dalam bentuk berkat jasmani, yaitu materi, talenta, kesehatan, umur yang panjang, serta diberikannya keharmonisan dalam keluarga kita. Seringkali kekayaan materi dalam dunia ini diperoleh melalui kejahatan dan kesengsaraan, dengan demikian tidak berasal dari Allah. Jadi anak-anak Ibu sekalian, berkat itu tidak harus selalu dengan uang saja atau yang disebut material. Kamu diberikan umur panjang dan kesehatan, itu sudah termasuk berkat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semua. Jadi jikalau suatu saat orang tua kalian mengalami keterpurukan perekonomian yang kurang memuaskan, bahkan perekonomian untuk anak sekolah kurang, janganlah kamu menjadi berkecil hati karena materi bisa dicari. Namun kesehatan dan umur panjang itu berasal dari Tuhan dan kamu tidak akan mendapatkannya kemana-mana.
Dan haruslah kita yakini dan percayalah kepada Tuhan bahwa kita akan baik-baik saja jika kita meyakininya. Jadi anak-anak ibu, jikalau kalian sudah dewasa nanti, janganlah mencari kekayaan dengan kejahatan atau keserakahan, karena apa yang berasal dari kejahatan akan kembali kepada hal yang jahat, karena upah dosa adalah maut. Jadi hari ini ibu akan menjelaskan arti berkat yang sesungguhnya jika dipandang dari Alkitab. Contoh saluran berkat bagi sesama. Artinya, ada yang tahu anak-anak ibu? Sayang sekali ya, kalian tidak tahu. Yang pertama itu, berbagi. Jika kamu memiliki banyak uang atau makanan, berbagi jugalah dengan orang yang tidak punya. Contohnya, memberi sedekah kepada pengemis, pemulung, atau yang membutuhkan sekali. Baiklah anak-anak ibu, ibu akan memaparkan gambar dari contoh saluran berkat tadi. Yang dimana yang pertama itu, seorang laki-laki memberikan sembako kepada ibu-ibu yang kekurangan. Nah, di gambar yang kedua, ibu rasa ini seumuran dengan anak-anak ibu, yang dimana mereka saling berbagi dengan makanan mereka. Nah, untuk anak-anak ibu, jikalau nanti kita istirahat, mungkin kalian pasti ke kantin. Jika kalian jajan, mungkin ada sebagian kawan kita tidak jajan, maka berbagilah nanti di ruangan. Oke anak-anak ibu. Nah, yang kedua itu menolong. Menolong bukan hanya saja bentuk materi, tetapi dengan tenaga dan fisik pun kita dapat menolong orang. Contohnya, jika ada teman-temanmu terjatuh, anak-anakku, bukan untuk kau tertawai, tetapi hal yang seharusnya kamu lakukan adalah menolongnya terlebih dahulu dan bertanya, ada yang terluka atau sebagainya. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, yang dimana gambar ini menandakan si anak kecil sedang terjatuh, lalu anak laki-laki ini menolongnya. Jikalau anak-anak ibu ada kawannya yang terjatuh, maka janganlah tertawakan mereka, tetapi bantulah dan bertanya, mana yang sakit? Oke, yang ketiga itu mengampuni. Mengampuni yaitu memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mengingatnya lagi. Contoh, jikalau ada temanmu melakukan kesalahan, janganlah kamu menaruh dendam kepada dia, tetapi ampunilah kesalahan yang dia pernah perbuat, yang diperbuat temanmu kepadamu. Tuhan aja mengampuni, masa anak ibu tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada teman kamu? Nah, bisa kita lihat di gambar ini, yang dimana mungkin mereka berkelahi, tetapi mereka juga saling mengampuni. Nah, jikalau anak-anak ibu berantem, maka harus saling mengampuni. Oke anak-anak ibu, yang keempat yaitu berbuat baik. Berbuat baik yaitu melakukan hal yang baik tanpa meminta imbalan atau jasa. Contohnya, jika kamu melihat orang lain dalam kesusahan, maka bantulah dia dengan memberi materi atau doa kepadanya. Bisa kita lihat di gambar ini, di mana si anak kecil melihat seorang nenek, dia membantu si nenek.
Begitu juga untuk anak-anak ibu. Jikalau anak-anak ibu melihat seseorang yang membutuhkan kebaikan, maka jadi setelah anak-anak ibu mendengarkan pembelajaran kita hari ini, coba dulu anak-anak ibu buat poin-poin atau kutipan-kutipan selama melaksanakan pembelajaran. Bagi anak-anak yang sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan PR, yaitu coba kalian tuliskan nabi-nabi yang melakukan kebaikan sehingga memperoleh berkat dari Tuhan. Anak ibu, nah anak-anak ibu, ibu memberikan tugas hanya satu. Jadi minggu depan tugasnya harus siap. Oke? Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita ada baiknya melaksanakan ibadah singkat yang dipimpin oleh ibu sendiri. Baiklah, kita bernyanyi dari Kidung Pujian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Tuhan adakan syukur bagiku. Kita berdoa. Bersyukur kami Bapa mempunyai Allah seperti Engkau, di mana Tuhan masih menyediakan napas kehidupan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai mengadakan pembelajaran kami. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari mulai awal pertengahan sampai saat ini Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan kepintaran di dalam tubuh kami. Biarlah kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, terkhusus buat kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, jauh dekatnya mereka dari kami Tuhan, lindungi berkati mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, limpahkan mudah rezekimu bagi mereka Tuhan, agar mereka bisa menyekolahkan kami anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya Tuhan. Tuhan, saat sebentar kami mau pulang dari sekolah kami Tuhan, lindungi berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya.
Terpuji termulia Engkau Bapa, kini esok sepanjang masa. Amin.